warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Kecamatan Rengel ini dengan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kaki-kaki kita yang kita langkahkan dari masing-masing rumah kita ke tempat ini, ke Masjid Al-Azhar ini, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita saat ini masih di bulan Syawal ya. Kita berada di tanggal 22 mungkin sekarang ini ya. 23 bulan Syawal. Maka bersama-sama kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat, infak dan sedekah kita, serta semua amalan ibadah yang lain, dan memberikan balasan kepada kita dengan balasan terbaik, serta menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban mungkin selama ini banyak salah dan khilaf, belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada PCM Rengel. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita akan terus bisa memberikan fasilitasi layanan yang terbaik bagi kemajuan kajian rutin bulanan kita ini khususnya, maupun bagi Persyarikatan Muhammadiyah di Kecamatan Rengel ini pada umumnya. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan kemarin kita telah diberikan pembimbingan, bekal pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah melaksanakan ibadah puasa maupun juga rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, yang kesemuanya itu untuk melatih jiwa kita, diri kita, agar dapat mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita, supaya tunduk patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Hal-hal yang dibolehkan, diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita cegah ya, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan kemarin dilarang untuk dilakukan. Apalagi hal-hal yang haram lebih dilarang lagi. Semua itu tujuannya adalah untuk mengasah jiwa kita agar mampu terkendali, kita mampu menguasai hawa nafsu kita, yang pada akhirnya tentu menjadikan kita orang-orang yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan agar kondisi semacam itu tidak terhenti hanya pada bulan Ramadan saja ya. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi kebaikan yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan harus tetap kita lestarikan, kita jaga, kita langsungkan setelah bulan Ramadan selesai, yaitu pada bulan Syawal ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya, sampai setahun ke depan, sampai Allah mempertemukan kita dengan Ramadan lagi tahun yang akan datang.
Beberapa hal yang perlu kita teruskan kebaikannya, yang pertama tentu saja adalah ibadah puasa itu sendiri ya. Selama sebulan penuh kemarin kita menjalankan ibadah puasa ya. Bahkan ia menjadi salah satu rukun Islam yang kalau kita tidak mengerjakan berarti Islam kita menjadi batal, kan begitu ya, puasa bulan Ramadan. Nah, selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita pun juga perlu membiasakan diri melaksanakan ibadah puasa setelahnya, yaitu dengan ibadah puasa sunnah gitu. Ada banyak ragam puasa sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua ya. Di dalam bulan Syawal ini juga ada puasa Syawal ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti, diiringi, dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun. Ya, gitu. Puasa Ramadan yang kita kerjakan 30 hari. Kemudian kita sambung dengan puasa Syawal itu adalah 6 hari. Ya, 6 hari. Sekarang kita di tanggal 23 Syawal. Bagi kita yang belum melaksanakan masih ada kesempatan. Pas tinggal seminggu, ya gitu. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi 30 hari di bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita jumlahkan adalah 36 hari. Ya. Kita berpuasa. Di dalam syariat agama kita Islam, setiap satu amalan kebaikan, satu amalan soleh, ya, itu diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipatnya ya. Jadi balasannya bukan 1 tapi 10. Itu sebagaimana firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan ya, maka baginya 10 kali lipat kebaikan gitu. Nah, kalau tadi puasa Ramadan lalu kita sambung dengan puasa Syawal 36 hari, kita kalikan 10 menjadi berapa Bapak Ibu? 360 ya gitu. Jumlah hari dalam kalender Hijriyah, ada yang tahu Bapak Ibu berapa hari? Kalau kalender Masehi berapa hari? 365. Jumlah hari dalam kalender Hijriah lebih sedikit, yaitu selisih 11 hari. Berarti 354. Ya, 354 hari. Jadi benarlah sabda Rasulullah tadi itu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal, puasa Syawal itu 6 hari boleh dikerjakan secara berurutan ataupun tidak berurutan. Tapi kalau sekarang tanggal 23 dan kita belum puasa Syawal, mau tidak mau harus berurutan gitu. Ya. Jadi 360 hari ya pahalanya. Nah, sementara jumlah hari dalam kalender Hijriah hanya 354. Jadi itu maknanya. Kita juga bisa mengerjakan puasa-puasa sunnah yang lain. Puasa Senin Kamis, yaitu puasa setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, itu disebut puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih ya. Maksudnya hari-hari ketika malam hari itu rembulan bersinar putih pada tanggal
13, 14 dan 15 ketika tidak musim hujan. Itu kita sebut dengan bulan purnama. Maksudnya bulan bersinar dengan penuh gitu. Ya, jadi bukan berarti poso mutih kaya wong Jawa ngene gitu. Poso pokoknya hanya boleh makan yang putih, sego putih. Ya. Sego putih. Terus apalagi? Tahu putih. Nah, tahu kuning seperti ini nggak boleh dimakan gitu. Banyu putih kan begitu. Bukan begitu. Jadi hari-hari putih. Tanggal 13, 14 dan 15. Atau puasa sehari, berbuka sehari, puasa Daud. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan. Nanti di bulan-bulan tertentu ada puasa tertentu juga gitu. Nah, ini adalah amalan-amalan ibadah puasa yang disyariatkan, yang bisa kita kerjakan. Intinya jangan sampai hanya terhenti di puasa Ramadan. Puasa sunnah pun juga perlu kita kerjakan. Minimal puasa Syawal ini. Kemudian yang kedua, tradisi atau kebiasaan baik yang kemarin sudah kita kerjakan dan terus perlu kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya nanti adalah sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Karena kemarin Ramadan kita begitu rajin melakukan sholat berjamaah, ya. Bahkan 5 waktu kita kerjakan secara berjamaah. Nah, itu adalah kebaikan. Di dalam sabdanya Rasulullah menegaskan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat yang dilakukan sendiri berbanding 27 derajat. Jadi artinya keutamaannya itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian gitu. Dan banyak pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bagi kaum laki-laki itu sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Berarti tidak sah kalau sholat sendiri di rumah, kan gitu, karena wajib gitu. Jadi itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu, mengingat begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan sholat berjamaah di masjid dan ancaman bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Di samping itu, sholat merupakan ibadah satu-satunya di dalam agama Islam yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan atau ditunda. Ya, seseorang itu baik dalam keadaan sehat maupun sakit tetap harus mengerjakan sholat. Dalam keadaan mukim maupun musafir, dia juga harus tetap wajib sholat. Dalam keadaan tenang, damai maupun dalam keadaan bahaya, genting, situasi perang, tetap harus melaksanakan sholat. Itu disebut sholat khauf, sholat dalam keadaan darurat, bahaya, perang gitu. Ya. Berbeda misalnya dengan puasa. Di dalam firman-Nya Allah menegaskan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam safar, perjalanan, maka kalau tidak berpuasa, karena boleh tidak berpuasa, dia menggantinya, mengkodoknya di hari-hari yang lain. Itu puasa. Jadi orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang sedang musafir boleh tidak berpuasa. Tapi sholat, pernahkah kita mendengar bahwa orang yang sakit boleh tidak sholat? Misalnya kan begitu. Kan tidak ada. Orang yang sedang musafir nanti saja sholatnya ditunda kalau sudah sampai tempat tujuan. Kan tidak ada. Hanya saja ketika kita musafir ada beberapa ketentuan khusus. Orang yang musafir sholatnya boleh di jamak, yaitu mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Juga boleh dikosor,
meringkas rakaatnya yang semula 4 menjadi 2. Bahkan boleh sholat di atas kendaraan, tidak harus mencari musola atau masjid terlebih dahulu. Sholat di kendaraan boleh, tapi kan tidak boleh ditunda pelaksanaannya. Berbeda dengan puasa, itulah sholat Bapak Ibu. Ya, karena itu Allah menegaskan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, tidak boleh melaksanakan sebelum tiba waktunya dan tidak boleh melewati waktunya. Harus dilaksanakan pada waktunya itu. Nah, karena itu tentu ini juga perlu kita jaga, ya. Konsistensi ini kita jaga. Setelah Ramadan pun kita harus tetap menegakkan sholat, terutama sholat berjamaah. Ini yang kedua. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan baik yang kita lakukan selama Ramadan kemarin yang terus perlu kita lestarikan, kita lanjutkan di waktu setelah Ramadan adalah qiyamul lail, qiyam Ramadan. Ya, sholat malam. Ya, kemarin kalau kita di bulan Ramadan kita menyebutnya dengan sholat taraweh. Ya, termasuk di Masjid Al Azhar ini juga diselenggarakan ya Bapak Ibu taraweh. Oke. Biasanya sampai berapa saf di sini? Penuh? Enggak sampai penuh. Ya, jadi selama Ramadan kita melaksanakan taraweh kan begitu. Taraweh itu para ulama mengatakan summiyat tarawihu likathrati rohatihi. Dinamakan sholat taraweh karena banyak istirahatnya. Jadi sholat taraweh adalah sholat yang dilaksanakan dengan santai, tidak tergesa-gesa, ya. Bukan sholat yang dilaksanakan dengan cepet-cepetan, bukan. Tapi sholat yang dilaksanakan dengan santai, banyak istirahatnya, ya. Oleh karena itu kalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, malah sholat malam beliau itu lama, panjang, ya, panjang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika ditanya oleh sahabat bagaimana sholat Rasulullah, sholat malam Rasulullah, adalah beliau itu sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya, artinya sangat bagus dan panjang. Kemudian sholat 4 rakaat lagi, juga jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian setelah itu sholat 3 rakaat, ya gitu. Itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, jadi begitu. Nah, itu kita laksanakan kemarin sebulan penuh, ya, full 30 malam. Maka pada bulan Syawal ini dan bulan seterusnya kita pun tetap perlu melaksanakan sholat malam, ya, karena sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat malam. Ya, Allah menegaskan di dalam firman-Nya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Dan di antara sebagian waktu malam, artinya bukan semalam suntuk begitu, ya, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah sunnah bagimu, ibadah tambahan bagimu, ya. Semoga dengan melakukan sholat tahajud itu, ya, Tuhanmu akan memberikan kedudukan yang mulia kepadamu, ya gitu. Ya, orang itu kalau ahli sholat tahajud beda Bapak Ibu, ya, raut mukanya itu bercahaya, ya, hidupnya senantiasa optimis, penuh harap kepada Tuhannya, gitu. Orang gampang resulo, ya kan begitu, karena mempunyai sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa masalah, tetap mempunyai masalah, tapi semuanya dihadapi dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di dalam ayat lain Allah menegaskan fafirru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sholat malam itulah
kesempatan itu kita lakukan gitu. Jadi karena itu mari Bapak Ibu jangan sampai pernah kita tinggalkan malam-malam berlalu walaupun mungkin hanya 1 rakaat ya, kita usahakan untuk tetap melaksanakan sholat malam ya. 1 rakaat berarti witir saja boleh. Nah tentu kalau kita bisa melaksanakannya lebih banyak rakaat, apalagi full 11 rakaat, itu akan lebih utama, akan lebih bagus ya. Dulu Rasulullah SAW itu memuji 2 sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar dan Umar ya. Karena kedua sahabat ini tidak pernah luput dari sholat malam ya. Hanya bedanya kalau sahabat Abu Bakar itu melaksanakan sholat malamnya di awal malam, karena Abu Bakar khawatir nanti kalau di akhir malam tidak bisa bangun, bablas sampai subuh, akhirnya kehilangan kesempatan untuk sholat malam gitu. Sedangkan sahabat Umar sebaliknya, beliau mengambil waktu yang paling utama. Waktu paling utama itu adalah sepertiga malam terakhir, laksanakan itu ya. Kemudian Rasulullah memuji kedua-duanya ya. Abu Bakar dipuji karena kehati-hatiannya ya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan melakukan sholat malam, daripada nanti tidak bisa bangun akhir malam, lebih baik di awal malam dikerjakan. Sedangkan Umar juga dipuji karena ketakwaannya, karena kekuatannya, dia mengambil waktu yang paling utama, sepertiga malam terakhir. Yang tidak dipuji oleh Rasulullah adalah orang yang tidak sholat malam begitu. Jadi karena itu kita harus berusaha untuk tadi, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda ya, kita berusaha untuk meraih kedudukan yang mulia dari Allah melalui sholat malam ini gitu. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, kebiasaan baik yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin yang harus tetap kita kerjakan di Syawal ini dan waktu-waktu seterusnya adalah membaca Al-Quran, tadarrus Al-Quran. Bahkan kemarin rasanya kita selalu mengkhatamkan, mungkin 1 kali, mungkin 2 kali, bahkan lebih, karena setiap hari, setiap malam kita tadarrus Al-Quran. Nah bagaimana hal itu bisa tetap kita pertahankan di waktu sekarang ini dan waktu-waktu seterusnya ya. Jangan sampai hilang begitu saja kebiasaan tadarus Al-Quran kemarin itu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil ya. Tartil itu bagaimana pengertiannya? Para ulama kemudian menjelaskan tartil itu maksudnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Huruf-hurufnya bertajwid dan mengetahui wakof-wakofnya ya. Mana yang dibaca H dan H, mana yang dibaca H dengan Kho, dibedakan ya. Mana yang dibaca Bo dengan Zo, itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita beda melafatkannya, maka bisa berbeda maknanya ya. Begitu pula dengan panjang pendeknya, mana yang 2 harokat, mana yang 4 harokat sampai 6 harokat. Ada mat tobi'i, ada mat wajib mutasil, ada mat lazim mutsaqal kilmi dan seterusnya. Kita perhatikan ya. Begitu pula dengan wakof dan wasolnya, baca berhenti atau baca bersambung, itu semua harus kita perhatikan. Di dalam sabdanya Rasulullah juga memberikan motivasi kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena pahala bacaan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat ya, menjadi penolong bagimu nanti di hari kiamat. Jadi Al-Qur'an ini karena kalam Allah, firman Allah, membacanya saja itu merupakan ibadah ya. Bahkan kita mengerti atau tidak mengerti maknanya itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena itu jangan sampai kita lewatkan ya. Tetap perlu kita lanjutkan kebiasaan baik itu tadarrus Al-Qur'an.
Bahkan Rasulullah memberikan pujian kepada orang yang pandai membaca Al-Quran maupun yang belum lancar membacanya. Beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah walladzi yatata'ta wa huwa syaqun alaihi falahu ajroni. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu nanti kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul yang mulia, para malaikat yang mulia di surga tentunya, tempat mereka kan di surga. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, ya, kalau istilah kita itu adalah grotal gradul, ya gitu, membacanya itu masih grotal gradul, belum lancar karena masih pemula, ya, tidak apa-apa, ya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan walladzi yatata'ta, orang yang membaca Al-Quran dengan grotal gradul, wa wasyakun alaihi, dan berat lidahnya itu membacanya, falahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, gitu. Yaitu pahala yang pertama karena membaca Al-Qur'annya, dan pahala yang kedua adalah karena kesungguhannya membaca Al-Qur'an. Walaupun dalam kesulitan, belum lancar begitu, dia terus berusaha. Jadi ini merupakan keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Sedangkan yang berikutnya, kebiasaan baik yang perlu tetap kita lanjutkan adalah berinfak, bersedekah, berbagi. Kemarin kalau ada orang yang berpuasa kan kita gemar. Biasanya napa Bu jenengan maringi takjil nggih? Berbuka kepada orang yang berpuasa. Teng mriki biasanya wonten napa mboten Pak? Hadi ngoten niku. Memberikan takjil kepada orang yang berbuka. Nah, itu karena kita termotivasi oleh Rasulullah, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, belum lagi kebiasaan kita memberikan santunan kepada fakir, miskin, anak-anak yatim. Itu jangan sampai terhenti hanya pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun kita tetap perlu melakukannya. Kita lanjutkan tradisi kebaikan itu. Bapak Ibu para jamaah, inilah yang disebut dengan istiqomah, ya, konsisten di dalam kebaikan, ya. Jadi kita melakukan kebaikan itu terus, ya, konsisten, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat yang 30. Allah menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, konsisten dengan pernyataannya itu, menjaga kebaikannya itu, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, jangan kalian takut, jangan bersedih hati, ya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa malaikat mengucapkan itu dalam 3 keadaan, yaitu ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, jangan takut, jangan bersedih, ojo wedi, ojo khawatir, kan begitu, ya. Kemudian pada saat di alam kubur, ya, ketika malaikat bertanya kepada orang yang sudah meninggal itu, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan seterusnya, ya, jangan takut, jangan bersedih. Lalu yang terakhir pada saat hari berbangkit di padang mahsyar, di hari kiamat itu nanti lagi-lagi malaikat akan memberikan penghiburan seperti itu. Bahkan dilanjutkan, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini buah dari istiqomah tadi itu. Makanya kalau kita melakukan kesalehan, kebaikan, terus hal itu kita lakukan secara ajek begitu, ya, konsisten, tidak hanya pada saat tertentu, sepanjang waktu kita berusaha untuk melakukannya selama hayat kita, sepanjang hidup kita, ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga konsistensi kebaikan kita
ya, kesalehan kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan pendampingan ya dari malaikat seperti yang dijanjikan oleh Allah surat Fussilat ayat 30 tadi itu, dan Allah akan mengumpulkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mari terus kita jaga ya kondusivitas keimanan kita, kesalehan kita, termasuk di tempat kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Azhar ini ya. Terus kita ciptakan iklim yang baik, yang kondusif ya. Seberapapun kawan kita, jangan pernah kita berputus asa. Mari terus kita gelurakan semangat untuk menjaga kesolehan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati serta diridai olehnya.